Saya kira perbincangan masalah MasterChef itu udah selesai kemarin. Sudah clear dengan klarifikasi dari Belinda dan Kiki, itu udah clear. Ternyata dengan cuitannya Chef Arnold, perbincangan MasterChef itu makin memanas, makin ngelebar kemana-mana. Bahkan Chef Arnold dengan salah satu influencer yaitu Ferry Irwandi sempat kayak cekcok di Twitter. Ngebahas masalah kemana-mana hingga ngebawa polisi-polisi segala. Saya janji kalau untuk video kali ini nggak thumbnail. Saya ucapkan selamat datang di Nara Talk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Oke, video kali ini kita nge-react Twitternya Chef Arnold aja. Dari cuitannya Chef Arnold yang makin memanas sehingga cekcok dengan Ferry Irwandi yang masih berkaitan dengan usahanya Chef Arnold hingga ngebawa polisi. Sampai Ferry Irwandi ngomong, Anda itu celek loh, masa nggak malu dan lain sebagainya. Padahal dari kemarin saya itu malah mendukung Chef Arnold. Yang saya dukung itu yang menurut saya fair itu Chef Arnold. Tetapi di sini semakin dia mengklarifikasi malah semakin blunder. Yuk kita mulai aja react-nya yuk. Jadi awalnya itu memang dari Chef Arnold. Kemarin 29 November jam 4 sore 15.56 Chef Arnold tuh nge-tweet, emang boleh spill? Emang boleh? Yakin nih di spill? Dia nge-tweet kayak gitu, otomatis netizen kan penasaran. Ini komen-komenannya. Itu kenapa Gojo bisa spawn di dapur chef kemarin? Ya memang ngapain sih Pak Ganjar kok datang tuh ngapain? Coba terungkap kenapa Gojo ada di sini. Spill chef, kami udah duduk lesehan nih. Nyimak chef, spill Kiki dan Belinda chef. Spill gas, ini adalah salah satu narasumber saya, Strawberry ini. Pokoknya intinya netizen mulai menunggu-nunggu nih, kira-kira apa yang di-spill oleh Chef Arnold. Hingga 30 November jam 8 pagi, Chef Arnold nge-tweet kayak baru bangun tidur atau baru bangun tidur lah, masih mengantuk mungkin dia ya. Teman-teman udah nunggu semua nih para netizen. Spill dong chef, sarapan sego Madura Bu Ana Chief. Pasti ditagih spill ya. Nah, iyalah kata salah siapa janjiin. Ada salah satu netizen yang ini komen lah. Ngapain juga lo bikin konten yang ujung-ujungnya udah disetting juga. Memang si Cindo anjing. Gini Pak, kita udah cukupin lah masalah Cindo ini udah cukupin, gak usah ngebahas masalah itu. Pokoknya Chef Arnold masih belum nge-spill apa yang ingin dia omongin. Dia masih ngebales si ini. Komenannya netizen, hater chef biasa, aku percaya kamu orang baik chef. Ini Profesor Saham ini kan sebetulnya muji, tapi malah kayak disindir sama Chef Arnold. Bukannya ente oposisi juga, Cindo always wrong. Nah, Chef Arnold juga sih malah manas-manasi. Gini loh Pak, kita kan sekarang ada di posisi yang agak panas gitu loh. Masalah nggak usah ngebahas masalah Cindo. Toh kalau memang ngebahas masalah Cindo kayak negara kita yang belum siap. Kalau misalkan temen deket, ya saya ngomongin temen saya Madura loh, temen saya bilang saya Jawa loh, nggak masalah. Tapi kan kalau deket kita lihat mikro ekspresinya tuh. Cuma dek momen-momen kayak gini, momen-momen pemilu itu menurut saya kurang lah. Chef Arnold juga yang salah. Jam 8:17 Chef Arnold nge-tweet ke Profesor Saham tadi. Jadi udah tahu isi spill-spillannya. Spill langsung spill. Semakin orang-orang semakin ini excited. Akhirnya spill juga nih. Jam 8:30 pagi lah. Dia nge-spill, udah baik tidak kita diskualifikasi. Sudah cukup sampai di situ, sisanya kita bahas bertiga lah. Tweet ini yang ngebuat orang jadi semakin bertanya-tanya. Ada nih yang ngebela. Aneh gak sih Chef, perkara TV show yang harusnya jadi hiburan malah jadi kayak gini. Pembelaannya Chef Arnold di komenannya, ya lagi musim-musim pergantian Hokage dan Cinda-Cindo mulu kan yang memang kononnya. Maksudnya gini loh. Sebetulnya kita lagi nggak kayak di Jakarta kemarin loh. Kita lagi enak-enaknya ngebahas masalah gemoy, masalah IKN, masalah kontestasi konsep gitu loh. Kita nggak ngebahas masalah ras sekali. Yang kita tuntut itu sebetulnya ya Chef ya, tidak konsistennya apa yang diucapkan sama Chef Renata dan Chef Juna dengan nilai yang diberikan. Udah itu aja.
Dan di sini kita tuh malah ngedukung Chef Arnold, malah dibawa ke pemilihan Hokage. Nggak sejauh itu, Chef. Banyak masyarakat yang intelektualnya tinggi bisa menerima dengan gurau-gurauan kayak gini, dan banyak pula masyarakat yang intelektualnya rendah yang nggak bisa menerima gurau-gurauan seperti ini. Saya punya teman Jawa, punya teman suku-suku lain, punya teman Cina juga. Teman-teman yang dari Tionghoa ada intelektualnya tinggi. Kalau kita bully-bulian masalah Cina-Cina itu juga nggak sakit hati. Saya dibully Jawa aja juga nggak sakit hati. Tapi ada yang sangat sensitif juga walaupun yang Cina gitu. Maksudku udahlah, kita lagi enak-enaknya nih masalah Gemo ini. Masalah PDI marah-marah lagi enak-enaknya. Akhirnya makin rame itu. Wah, siapa nih yang alasannya mau didiskualifikasi? Spill atau klarifikasi biar adem, tidak. Malah spill klarifikasi malah bikin heboh. Nonton MCI cuma pengen lihat masakan yang lucu. Emang kenapa mau didiskualifikasi kalau skillnya bagus, Chef? Pokoknya semakin ribut. Chef, Master Chef itu settingan ya. Paling rebutan kulit ayam lagi. Ada yang bilang spill jangan setengah-setengah. Wih, semakin ribut, semakin asik, guys. Ada yang komen juga, nggak usah sok-sokan spill deh kalau jatuhnya cuma setengah-setengah, malah memperkeruh jadi bola liar. Maksud piye, sopo, kenopo, ngopo. Maksudnya tuh gini, maksudnya siapa, terus kenapa, dan bagaimana, maksudnya begitu kurang lebih lah. Dibalas sama, di-retweet lah sama Chef Arnold. Bukannya wewenang saya, terus dia manggil RCTI, tempat dan waktu dipersilahkan. Tapi kan sebetulnya memang Chef Arnold makin memperkeruh. Nggak usah ngebahas itu, maksudku ya itu Chef Renato sama Chef Juna aja yang klarifikasi. N1180, walaupun lu punya background sekolah kuliner, tetap nggak level sama Cindo, kata si paling Cindo will goes. Terus dibalas sama si Chef Arnold, sekolah masak ini general semua, sama saja sih basicnya, mau di luar atau di Indonesia. Cuma kalau sudah sekolah di luar negeri, kita pasti lebih terekspos dengan kuliner dan kultur negara tersebut. Toh sekolah masak basic, life skill dan lain-lain sama. Semua balik ke diri sendiri buat kembangin skillnya dan exposure kuliner. Ya begini maksudku, balas sih secara teknis begini loh, nggak usah melebar kemana-mana. Dia malah ketika komenan netizen tadi yang masalah diskualifikasi makin panas ya, buat postingan kayak gini lagi. Malah nggak kekontrol nih si netizen ini, pribumi lah, Cindo lah, komen-komentarnya. Teman-teman lihat sendiri. Ini salah satu komenan Abdul Majid nih orangnya nih, Abdul Majid. Sampah banget tulisanmu. Menghina orang sampai kayak gitu. Nanti kalau kena UU ITE nangis. Kita kalau memang ngomong masalah suku atau ras ya, suku kita nggak mau direndahkan. Ya udah buktikan gitu loh. Jangan cuma bisanya ngomong tapi nggak ada bukti. Sampah juga nih Abdul Majid nih. Nah, ini ada komenan yang lumayan asik, lumayan unik. Sebagai mantan produser Fremantle Media, saya bocorkan sedikit ya. Baik Master Chef maupun yang lain seperti Indonesian Idol, X Factor dan lain-lain, itu bukanlah kompetisi sesungguhnya. Itu semua hanya program TV yang tergolong reality show. Semuanya settingan sesuai pesanan, jadi nggak perlu diributin. Jadi dengan klarifikasinya Mas Arnold kok malah memperkeruh ya. Hingga akhirnya salah satu influencer yang lumayan besar dan channel YouTube-nya diinvest oleh Master Deddy Corbuzier ikut meramaikan perbincangan publik ini. Dia ngebahas salah satu bisnisnya Chef Arnold, yaitu NFT. Nggak tahu nih, ini sarkas. Saya berharap tuh kedua orang ini cuma sarkas atau memang mau ngebuat diskusi publik. Karena semakin panas Pak, sampai bawa-bawa polisi. Emang Indonesia itu ramah sekali ya. Di sini orang yang ngepompong barang scam jelas-jelas mengakui masih bisa punya karir, masih bisa berpolitik, masih bisa nge-tweet kayak gini. Coba. Kasar sekali soalnya. Gini loh. Salah satu bisnisnya Chef Arnold itu NFT. Kalau teman-teman tahu NFT adalah jual beli gambar secara digital. NFT non fungible token. Jadi kayak dulu yang paling terkenal itu
fotonya Ghazali yang dibeli dengan sampai harga mahal, sampai dia dapat uang berapa miliar. Jadi kalau teman-teman sudah membeli satu barang, satu gambar, nanti tuh harganya bisa naik, bisa turun. Jadi kita beli kayak dulu gambarnya Ghazali yang awal bukanya harganya mungkin 40.000, ketika banyak orang yang beli, otomatis harga gambar itu jadi mahal. Simpelnya seperti itulah. Kalau penjelasan masalah tentang ekonominya agak ribet, tapi intinya jual beli gambar, intinya seperti itu. Hingga kan misalkan kayak saya punya tim, terus saya ingin menaikkan harga satu gambar ini. Tim saya tak suruh beli-beli semua. Otomatis kalian semua kan ikut beli. Ketika kalian semua ikut beli, ya udah kita jual punya kita. Punya saya nih, hingga kalau barangnya memang nggak stabil harganya akan jatuh. Maksudnya scam itu kayak gitu, versi ringkesnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dia ini betul kasar betul Ferry Irwandi, karena kontennya dia itu membahas masalah ekonomi. Dia benci banget dengan judi online, dengan judi-judi yang mengkaitkan dengan kayak binomo, judi online. Itu udah, ini kontennya Ferry Irwandi banget, kunjungilah. Kemudian Ferry Irwandi ngebales punyanya dia sendiri, karena si Chef Arnold kayak nge-DM, ya sorry kalau Anda jadi exit liquidity kita. Terus dia bilang, manis betul. Lu bayangin, lu percaya sama omongan seseorang yang bilang NFT itu menjanjikan dengan segala bumbunya, lo taruh duit lu di situ, terus lu ludes. Udah lu ludes, orang yang bikin lu naruh duit itu malah bilang, sorry, jadi exit liquidity kami. Wah, waka, mantap. Dan kehidupannya tetap berjalan selayaknya normal. Tidak ada konsekuensi hukum dan tidak malu, tidak ada rasa bersalah. Wih, lumayan keras juga ya. Terus Ferry Irwandi juga nambahin, sungguh baik, tidak didiskualifikasi. Ah, takut banget, sangat powerful sekali, katanya Ferry Irwandi. Perang nih, pokoknya Ferry Irwandi itu kayak menggugat tanggung jawab publiknya Chef Arnold yang pernah kayak mempromosikan NFT, dan ketika banyak orang yang rugi di NFT, gimana tanggung jawab publiknya? Itu yang diangkat Ferry Irwandi. Kayak Ferry Irwandi menimbrung dari sini deh. Mungkin dia udah cari momen lama untuk orang-orang yang bisa main NFT. Dulu yang diserang adalah orang-orang yang main judi. Ini momennya mungkin yang didapat oleh Ferry Irwandi. Kemudian salah satu tweetnya Ferry Irwandi dibalas sama Chef Arnold, laporin polisi aja yuk. Ini dari Master Chef sampai ke polisi, sampai bahas NFT, Pak. Bener-bener banyak hal yang bisa diambil dari sini. Manfaatnya khususnya ya, banyak sekali. Keributan antara Ferry Irwandi dan Chef Arnold itu menurut saya bisa menjadi diskusi publik yang bagus dan bisa menjadi kontrol publik. Kalau kemarin ada salah satu netizen saya yang komen, ngapain repot-repot ngurusin Kiki, toh Kiki juga nggak masalah. Bukan Kiki yang kita urusin, tapi netralitas media, fairnessnya media, itu yang kita urusin. Bodoh amat dengan Kiki kalau Kiki udah berteman dengan Belinda, karena kita juga nggak ingin Kiki berantem sama Belinda. Bukan masalah Kiki dan Belinda, tapi profesionalismenya media itu yang kita pertanggungjawabkan, yang kita komplain di sini. Setelah Chef Arnold ngomong laporin polisi aja yuk, Ferry Irwandi ngebalas nih, saya penasaran, Anda benar-benar tidak merasa bersalah, katanya. Ferry Irwandi menambahkan cuitannya, Anda caleg loh. Sekali lagi saya bertanya, apa Anda tidak merasa bersalah, malu atau menyesal? Bahas-bahas caleg juga. Maksudku gini, dengan adanya sosial media, memang harus ada orang-orang seperti Ferry Irwandi gitu. Dulu fan-fan aja loh, investasi bodoh kayak binary option, kayak Bitcoin atau apa, tapi binary option lah, yang binary option. Ketika Ferry Irwandi cerewet, mulai diusut. Dulu baik-baik aja ngebahas masalah judi online, ketika Ferry Irwandi cerewet, mulai diusut. Lah ini sampai NFT sekarang, bener-bener sampai ke polisi atau enggak nih? Kemudian si Chef Arnold nge-tweet lagi, ngebales tweetannya Ferry Irwandi. Saya udah DM tuh. Ketika Ferry Irwandi ditanya, Anda caleg loh, masa Anda tidak menyesal gitu? Chef Arnold ngebales, saya udah DM tuh. Dibalas apa coba sama Ferry Irwandi? Oh maaf, saya nggak buka DM dari orang yang nggak saya kenal secara personal. Jadi kayak gosip ya lama-lama ya konten ini ya. Tapi ya
ya ini public figure ya harus memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral gitu loh. Ketika dia talk about something, dia harus mempertanggungjawabkan. Bagaimana tuh dengan Wulan Guritno kemarin tuh? Bagaimana dengan artis-artis yang mempromosikan judi online? Ya memang kontrol dari sosial media, kontrol kita sebagai netizen itu ya ini. Dari masalah MasterChef ini, pelajaran yang kita bisa dapat ya, kira-kira mau nggak Chef Renata sama Chef Juna itu kayak sedikit humble sedikit itu, terus apa ya, mengklarifikasi tapi berdasarkan case-nya, nggak ngebahas kemana-mana kayak masalah cindo ndak cindonya gitu. Terus kira-kira kita bisa dapat pelajaran nggak dari persatuan antara Ferry Irwandi dengan Chef Arnold gitu? Terus pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Dan pelajaran apa yang bisa didapat oleh media gitu? Ini kita nggak pernah mempermasalahkan dari season 1 sampai season 10, nggak pernah kita permasalahkan. Kenapa di season 11 ini dipermasalahkan? Atau memang baru kebongkar di season ini? Jadi, ayolah media. Netizen itu memiliki media yang benar-benar bebas, yaitu yang namanya internet. Yang frekuensinya nggak bisa Anda kontrol, malah Anda yang dikontrol oleh netizen, oleh internet. Jadi jangan berani-berani bermain dengan frekuensi publik. Dan untuk teman-teman netizen saya, be smart Pak. Ini kita nggak ngebahas masalah satu orang, nggak, tapi kita ngebahas masalah fairness. Perkembangan masalah MasterChef Indonesia akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapat manfaat dari keadaan ini. See you and comment Pak.